Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview mengenai tugas project UTS. Nah, di sini ada file sign in untuk pemilik, ada register untuk pengguna, terus ada juga login untuk pengguna, login untuk pemilik, terus juga ada juga beranda untuk si pengguna sendiri dan pemilik sendiri. Karena di sini saya ingin menunjukkan bagaimana jika dilihat dari sisi pemilik dan pengguna. Nah, di sini ada folder INC yang pastinya berisi fungsi atau tempat. INC adalah tempat menggabungkan antara database dengan fungsi-fungsi yang dijalankan di VS Code. Di sini juga ada ada folder fungsi yang berisi fungsi-fungsi yang akan digunakan nantinya untuk CRUD, create, read, update, dan delete. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa file yang saya tunjukkan. Nah, selain folder fungsi, di sini juga ada folder master. Guna folder master di sini yaitu untuk dijadikan tempat dalam membuat tampilan websitenya, khususnya bagi si pemilik. Nah, di sini ada file yaitu edit dari beberapa pilihan dan juga ada tampilan beranda dari si pemilik dan lain-lain. Nah, di sini ada folder user. Ini fungsinya untuk menunjukkan kepada pengguna tanpa bisa mengubah data-data yang sudah masuk. Di sini juga ada folder gambar, ada folder upload, memang untuk tempat menyimpan foto. Kalau upload itu menyimpan foto dari website. Nah, di sini database yang saya gunakan Apotek dan ada beberapa tabel. Di sini ada user, pemilik, pemasok, pelanggan, terus ada juga obat, ada juga faktur penjualan, faktur pemasakan, dan lain sebagainya. Ini untuk tabel pemilik. Terus ini untuk pemasok, pelanggan. Di sini ada obat, ada tabel faktur juga di sini. Selanjutnya, di sini saya akan memberitahukan bagaimana tampilan website yang saya buat. Di sini ada login pemilik. Jadi di sini login menggunakan si data pemiliknya. Pemilik di sini untuk sementara saya hanya menggunakan satu pemilik, tapi mungkin nanti kedepannya bisa beberapa pemilik seperti itu, atau beberapa tambahan lainnya nanti. Di sini ada beberapa pilihan, ada beranda isinya untuk menampilkan data nantinya, terus ada user dan ada logout. Nah, yang pertama di sini saya akan menunjukkan menu pemilik. Di sini kita tempat kita untuk CRUD yaitu create, read, update, dan delete. Di sini saya mengisi datanya terlebih dahulu. Nah, di sini ada password. Nah, password di sini meskipun tampil di sini nantinya di tabel tidak dimunculkan. Khusus untuk edit itu tetap ada nanti lengkap. Tapi email, telepon, dan password karena sedikit sensitif untuk ditampilkan dalam tabel, jadi saya hidden seperti itu. Nah, di sini fungsi edit sudah selesai dan delete juga bisa berjalan. Di sini ada di bagian navbar ada menu akses, kita bisa mengakses hal lainnya yaitu menu obat, pelanggan, dan lain-lain. Nah, di sini selanjutnya ada menu obat. Di sini juga sama. Fungsinya memang untuk create, read, update, dan delete. Nah, di sini saya akan memasukkan beberapa datanya terlebih dahulu. Di sini saya memberikan tempat untuk menginputkan gambar karena pasti banyak orang yang mungkin belum paham mengenai perobatan, kadang masih bingung obat seperti apa yang ingin dibeli gitu. Nah, di sini tempat untuk kita mengedit
data yang mungkin pastinya kan setiap saat mungkin bisa jadi ada perubahan, jadi bisa diedit gitu. Nah, ini data yang sudah kita edit, kita delete bisa juga. Selanjutnya di sini kita akan ke menu pelanggan. Nah, di menu pelanggan juga ya sama, kita akan mengisi data-data yang akan kita cantumkan nanti di dalam tabelnya atau kita masukkan ke dalam tabelnya. Nah, setelah kita edit, kita update, bisa kita delete juga. Dan selanjutnya di sini saya akan menunjukkan yaitu di bagian menu pemasok. Nah, pemasok ini yang biasanya kan di apotek itu pasti ada ya namanya pemasok obat yang akan mengisi lemari obat gitu. Jadi di sini ada nama karyawan dan perusahaan pemasoknya sendiri. Di tempat ini juga ya sama, kita akan melakukan create, read, update, dan delete data. Selanjutnya di sini ada faktur pemasokan. Nah, di faktur pemasokan ini berisi tanggal, stok awal pemasokan, dan nama obatnya gitu. Dan kita juga bisa mengeditnya juga di sini. Terus juga bisa delete. Selanjutnya ada faktur penjualan. Di faktur penjualan itu ada periode awal, periode akhir, terus nama si pemiliknya, nama obat yang dipasok atau nama obat yang dimasukkan oleh pemasoknya sendiri. Di sini juga tersedia perusahaan pemasok dan stok awal dan stok akhir agar dapat mengetahui bahwa setiap periode itu pengeluarannya berapa gitu. Di sini juga bisa diedit dan juga nantinya bisa di delete. Selanjutnya tadi di navbar saya juga mencantumkan user di sini untuk mempermudah saya untuk menunjukkan bagaimana sih tampilan untuk si pengguna sendiri. Nah, di sini saya juga menggunakan login agar mungkin misalkan ada data yang tidak mudah diupdate, tidak mudah diubah atau dilihat oleh orang lain, jadi saya menggunakan login. Saya bisa juga tanpa login. Nah, di sini ada beberapa fitur yang saya gunakan. Ada untuk sign in, ada untuk logout dan lain sebagainya. Di tadi ada menu pemilik, di sini ada menu obat, menu pemasok, dan juga daftar pelanggannya yang sudah membeli di apotek ini. Dan di bagian telepon pelanggan saya kosongkan karena tidak mungkin semua orang akan melihat telepon tersebut karena dapat mengganggu takutnya seperti itu. Di sini juga ada faktur penjualan. Jadi pengguna itu juga bisa melihat setiap periode sekian sampai sekian itu mengeluarkan obat sebanyak apa dan pengeluarannya itu atau hasil pembeliannya itu seperti apa. Nah, di sini juga saya mencantumkan footer untuk tempat mungkin ada yang ingin berkonsultasi selain ke apotek sendiri atau bisa melalui sosial media yang kita sediakan. Ini ada bagian registernya si pengguna. Sekian review dari tugas saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.